setiap momen itu pasti adalah tantangan baru. Karena, zamannya berbeda, Mhm. cara bekerjanya beda, lokasinya beda, semuanya beda. Ada orang yang luck-nya di beberapa tempat, tapi saya kalau main saham tuh nggak pernah luck. Kalau saya lebih banyak properti. Mhm. Karena memang saya dari dulu di properti, bedanya kalau di saham tuh mungkin nggak ada cost-nya, kalau di properti ada cost-nya. Mesti bayar PBB, mesti ada maintenance. Jadi memang kalau pegang properti kayak megang saham juga, mesti sabar. Kemarin ke Jerman ada agenda apa, Pak? Kemarin itu saya ke sana karena UV Congress. Jadi ada 70 Ah. negara datang ke sana, itu kita dari hampir semua benua tuh. Dari Mmm. Amerika, Eropa, termasuk juga Asia. Mhm. Dari Indonesia kita ada 2 company yang Hah? datang ke sana. Satu dari ASBSD sama, dari kita dari NICE Oke, oh Project. jadi memang developer ya? Bukan, itu memang convention-convention sama exhibition center, I see. termasuk juga organizer, Oke, ya. menarik nih. Yaudah Pak, kita mau ngobrol lebih lanjut mengenai varian. Oke. Kita masuk ya Pak ya. Oke, standby semuanya. Mantap. Ready? In 3, 2, 1, action. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Pak Rian Adrian. Halo Pak Rian. Halo, apa kabar Glenda? Kabar baik, puji Tuhan. Pak Rian apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Oke, Iya. Pak Rian, boleh diceritakan sedikit nih kepada sahabat Miraset, Pak Rian ini kesibukan sekarang itu sebagai apa sih? Sekarang ini saya bekerja di Agung Sedayu Group, kebetulan ditempatkan di PIK 2. Nah, Pani ya? di PIK 2, ya kalau di sahamnya namanya Pani. Tapi, iya perusahaannya PT-nya PT Pani, Mhm. khusus PIK 2. Nah, PIK 2 itu sendiri, kegiatannya banyak sekali, dari mulai penjualan rumah, tanah, dan lain-lain. Saya menangani untuk komersial, convention, dan exhibition. Oke, Hmm. makanya tadi baru datang dari Jerman untuk menghadiri konferensi tersebut ya? Betul. Oke, nah kan kita tahu nih, PIK 2 ini, pembangunannya lagi masif, ekspansinya juga cepat sekali. Tantangannya apa aja sih Pak, untuk Pak Rian secara personal? Tantangannya banyak sekali, tapi, itu semua tantangan itu buat saya menjadikan satu, apa, kesenangan ya, satu 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 sesuatu yang membuat semangat hidup, Mhm. ya. Tantangannya pastinya dengan space yang segini besar, bagaimana caranya kita huniannya itu lebih cepat dihuni. Ah. Kedua, bagaimana, eee, tamu-tamu yang datang ke sini, visitor itu happy, ya kan. PIK 2 itu landasannya sendiri adalah tourism. Jadi bagaimana kita menciptakan kota ini menjadi tourism city di situ. Setelah ada tourism pastinya kita menciptakan produk baru. Produk barunya gimana caranya kita bisa punya quality turis. Makanya kita bikin banyak fasilitas MICE. Mhm. Saya menangani fasilitas MICE untuk NICE, Nusantara International Convention Exhibition. Nah, ini adalah satu venue MICE terbesar dan terbaru di Indonesia yang akan beroperasi tahun depan. Jadi, stay tune, nanti juga kita pasti kabarin tuh kalau udah jadi, karena pasti banyak event-event di sana. Oke, jadi ini salah satu upcoming project dari PIK 2 ya Pak ya? Iya, betul. Tadi Pak Rian sempat mention bahwa ada fokus juga di, sektor MICE gitu ya. Nah, Mhm. kita tahu kan tadi sempat mention bahwa PIK 2 ini kan juga pembangunannya udah gede banget dan cepat gitu, yang Mhm. itu kayaknya kita jarang lihat, di pembangunan kawasan lain. Faktor utama kenapa pembangunan di PIK itu cepat, salah satunya dari founder-nya sendiri. Ya biasanya kalau ada founder-nya sendiri punya kecepatan yang tinggi, kita timnya pasti punya kecepatan yang tinggi juga I di see. situ. Dan PIK ini luas sekali, jadi kita perlu waktu yang cepat untuk gain market di awal, gitu di situ. Selebihnya yang namanya real estate kan pasti ada land bank yang kita simpan, Mhm. selebihnya ada development-development yang kita lakukan di situ. Jadi itu semuanya memang harmoni, harus dikerjakan, beberapa yang harus cepat, beberapa harus medium scale, beberapa yang memang jangka panjang. Kalau lihat beberapa waktu terakhir kan, founder kita juga sempat ngomong di publik ada 3 project yang kita lagi lakukan percepatan. Satu adalah theme park, kedua convention, ketiga adalah F1 circuit Mhm. yang nantinya mungkin kita akan bangun ke depannya. Tapi kalau kita lihat sekarang itu, kita udah bikin ininya nih, inkubasinya. Jadi setiap kali, kalau penggemar otomotif pasti udah tahu kalau PIK 2 itu setiap bulan pasti ada kejurnas, pasti ada balap mobil, Mhm. drag race. Kita tempatkan di Miami, di situ. Miami itu masih kosong, nah nantinya akan jadi satu dermaga untuk kapal pesiar di situ. Makanya tempat itu kita pakai dulu.
untuk dikembangkan. Kedepannya kita akan bikin F1 sirkuit yang basisnya tuh basis street di situ. Jadi yang saya lihat nih rencana pengembangan PIK nih udah luas banget, kemudian detail ya Pak. Detail. Mulai dari yang Mm. bawah sampai yang atas. Ini tuh sebenarnya semua ide siapa sih Pak? Idenya pasti dari satu founder kita sendiri punya ide yang brilian Yes. untuk melakukan satu gagasan dan dieksekusi gagasannya itu dengan tim yang begitu kuat di mana banyak sekali divisi-divisinya melakukan suatu perencanaan dan pengembangan. Oke, ya salah satunya Pak Rian tentunya ya. Salah satunya Oh. itu saya cuma menangani untuk convention exhibition di situ. Wow, luar biasa. Jadi Iya. kita akan mendengarkan banyak berita-berita positif nih ya dari PIK ke Amin. depannya Iya. tentunya. Oke, nah ini kan kita lihat dari Mm. secara bisnis ini skalanya sangat masif. Mm. Untuk Pak Rian sendiri, apakah ini merupakan tantangan baru atau memang sebelum-sebelumnya Pak Rian sudah jalani juga? Sebenarnya ini tantangan setiap momen itu pasti adalah tantangan baru karena zamannya berbeda, cara bekerjanya beda, lokasinya beda, semuanya beda. Pasti tantangannya akan baru semuanya. Walaupun kita pernah menjalankan sesuatu yang mirip, Yes. tapi nggak akan sama karena corporate style-nya beda, lingkungannya beda, demografinya beda, macam-macam. Jadi itu jadi satu, pasti ada tantangan. Dan tantangan buat saya adalah satu learning curve ya. Jadi kita belajar yang baru di situ. Dengan banyak tantangan biasanya kita jadi lebih pintar. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin kita boleh lah ya bermimpi gitu. Mm. Dengan adanya NICE nanti ini, ada nggak sih satu proyek impian yang pengen banget Pak Rian datengin ke NICE? Banyak. Jadi yang sekarang kita lakukan malah kita sudah melakukan negosiasi dan konfirmasi dengan beberapa event yang skalanya besar untuk masuk ke situ. Banyak sekali yang kita mau bikin, terutama salah satu proyek yang kita mau bikin nanti setelah NICE dibangun, kita mau bikin satu sarana, satu event yang memang nanti DNA-nya utamanya adalah satu bernuansa Nusantara. Karena namanya NICE itu sendiri adalah Nusantara International Convention Exhibition. Jadi kita akan mungkin nanti akan bikin satu pameran multi produk dan nanti juga multicultural di situ yang namanya kita akan umumkan nanti di situ. Oke, Jadi ini kita sedang ramu buat tahun 2026. 2026. Baik, Mm. kita tunggu ya Iya. newsnya. Oke, kita sekarang ngomong secara personal nih. Mm. Untuk Pak Rian sendiri, Pak Rian bisa nggak sih mendeskripsikan tipe kepemimpinan Pak Rian nih kepada tim seperti apa? Work hard, play harder. Oke. Kalau saya kerja ya kita kerja benar gitu ya. Masing-masing punya kebebasan untuk bersuara, tapi kita juga masing-masing juga mesti mempertanggungjawabkan atau bisa menjelaskan suaranya, ya kan? Jadi kalau ada usulan-usulan ya mesti bisa mengeksplor dan mengelaborasikan usulannya. Dan saya terus terang tipe pendengar, tapi juga tipe pemutus. Jadi nggak semua yang didengar itu harus dijalankan. Jadi kita lihat yang mana yang applicable dan secara rasional juga memang bisa dilakukan, biasanya kita lakukan. Tapi kalau enggak, ya kita akan bilang enggak, gitu. Biasanya seperti itu. Jadi lebih ke atomic system ya. Jadi kita nggak kayak piramid tentara yang mesti mendoktrin apa atau memberikan perintah apa. Tapi kita lebih komunikasi bareng-bareng di situ. Oke, work hard, play harder. Play harder. Play versi Pak Rian nih ngapain nih? Play buat kita tuh macam-macam, tergantung suasana dan tergantung waktunya, gitu kan. Kadang-kadang kalau kita kerja dari pagi sampai malam banget, ya udah pasti after work gitu ya, kalau masih ada energi. Tapi biasanya karena kita udah itu umur 20-an, 30-an. Menjelang 40-an tuh biasanya ke pagi. Jadi kalau saya play sekarang lebih banyak playnya with my anabul. Jadi saya pagi-pagi ajak jalan mereka main-main, terus ketemu teman-teman juga, something like that. Yang kalau kita kerja kan ada 3 yang mesti kita invest. Satu, invest dari sisi ya pastinya kerjaan itu sendiri, kita benar-benar harus work hard di situ. Kedua juga jangan lupa untuk investing our relationship, teman-teman, ya kan, ke situ. Yang ketiga adalah investasi financial, gitu ya, untuk ke depannya. Jadi ya tiga-tiganya dijalankan dengan seimbang aja di situ. Oke, dan syukurnya dengan pekerjaan yang mungkin bisa dibilang capek banget kali ya Pak ya, jadi direktur itu? Ya, capek itu kalau capek kesel sama capek menyenangkan beda. Kalau saya selalu ngelihatnya tuh capek menyenangkan, gitu. Kesel-kesel ya di-redeem dengan aktivitas yang berbeda.
Oke. Karena nggak ada kerjaan yang benar-benar menyenangkan sekali, itu hampir jarang ya. Tapi kitanya sendiri yang sebenarnya yang mesti mengolah itu. Jadi dari satu yang negatif jadi satu satu hal yang positif, Oke, jadi mau begitu. seberat apapun tetap coba dijalani dengan tentunya masih ada kegiatan-kegiatan yang menarik untuk Harus, Pak Rian jalani ya. Oke, kita sudah mendengar, cerita karirnya Pak Rian yang luar biasa, tapi mau kilas balik sedikit dong Pak, sebelum sampai di posisi ini sudah jadi direktur di Agung Sedayu ya atau PIK 2, itu awal karir Bapak seperti apa sih? wah, awal karir saya tuh random. Jadi waktu yang memperkenalkan saya sekarang megang urusan, exhibition, Yes. pameran. Yang memperkenalkan saya ke exhibition industry itu sebenarnya pada saat saya masih kuliah dulu. Pernah dengar yang namanya Pekan Raya Jakarta? Pasti dong, Dulu Jakarta Fair ya Pak? dulu itu dulu di Monas lokasinya. Saya karena masih kuliah ditawarin di sana untuk jaga salah satu stand, waktu dulu. Stand rokok, saya nggak usah sebutin Mmm, brand-nya ya, tapi itu stand rokok dan waktu itu karena masih kuliah, senang ya jaga stand di situ ya. Jadi itu yang memperkenalkan saya ke industri pameran sebenarnya. Setelah itu, habis kuliah saya pergi ke luar negeri, saya kerja di hotel ya waktu itu. Sebenarnya, sebelumnya kerja di pabrik bir malam, cuma saya nggak tahan kerja malam, jadi saya kerja pagi-pagi, di hotel. mhm. Karena waktu itu yang nawarin saya seorang chef gitu ya, jadi saya kerja 3 hari jadi tukang cuci piring di dapurnya hotel, itu ya. Hotelnya hotel bintang 5 di Australia waktu itu. Habis itu, Tuh. deputi GM-nya waktu itu lihat, "Oh, kamu orang Indonesia, di sini banyak tamu Indonesia, kenapa nggak front office?" Jadi, yang memperkenalkan saya ke industri hospitality juga pada saat itu di situ. Oh jadi nggak sengaja Pak? Nggak sengaja, Lah awalnya Bapak karena kuliah apa? dulu kuliahnya saya hukum internasional. Agak jauh ya? Jadi Jauh sekali. lumayan jauh gitu kan di situ. Nah, dari situ saya baru makin senang tuh dunia hospitality. Jadi hospitality, pameran segala macam, sebenarnya itu dunia yang sama gitu ya, Mhm. tourism and creative industry di situ. Jadi waktu milih berkarir, saya pilih berkarir di hotel. Di hotel saya jadi GM hotel umur 28 tahun di Bali Wow. waktu itu. Kembali ke Jakarta, dikasih kerjaan di properti, ya kan, bikin apartemen, real estate, terus megang mall, ya kan. Akhirnya kembali lagi ke dunia eksibisi, ya kan. Di dunia eksibisi, di dalamnya ada faktor-faktor F&B, Mhm. macam-macam. Di situ, ya itu dunia saya, di situ. Jadi memang kadang-kadang something yang formal, bisa jadi informal, tapi bisa balik lagi jadi formal, Mhm. gitu. Dan antara formal, informal ini sebenarnya beda tipis kan, Ya that's the ya. beauty you find. That's the beauty of it, gitu. Oke. Apakah itu menjadi salah satu hal yang menarik Pak Rian akhirnya bekerja sekian puluh tahun di industri ini? Iya, salah satunya, karena saya menikmati pekerjaannya. Karena kalau kita bekerja di satu tempat yang kita suka, gitu Mhm. ya, biasanya tuh time flies, jadi nggak terlalu berasa. Tapi kalau kita nggak suka pekerjaannya, biasanya waktu terasa lama banget gitu untuk dijalanin, Jadi nggak situ. berasa sudah berapa tahun Pak di industri ini? Saya di industri ini, saya mulai bekerja dari umur 20 tahun. 20 Karena saya tahun. dulu bekerja sambil kuliah. Mhm. Jadi sekarang udah banyak ya. Udah banyak ya? Entar ketahuan umur dong. Sudah pro lah Pak ya? Enggak. Udah lumayan mengenal industrinya. Oke, nah ngomongin karir Bapak, ini kan kalau megang proyek nggak sedikit ya jumlahnya Pak, mungkin Hmm, T ya? ya. Itu bebannya gimana sih Pak untuk Pak Rian sendiri? Pasti bebannya besar, tapi bukan beban ya, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab Kayak ya? karena memang waktu kita mencetuskan ide itu kan pasti ada pertanggungjawaban. Jadi kalau orang perusahaan sampai menginvestasiin begitu banyak investasinya, kita harus memikirkan bagaimana pengembaliannya. Jadi waktu kita melakukan satu studi, itu kita lihat dulu marketnya, bagaimana cara pengembaliannya, struktur financingnya seperti apa. Sampai sekarang udah jadi eh, setengah bangunan ini, Mhm. itu aja udah keluarin duit triliunan gitu ya. Nah, ke depannya ini kita mesti mesti benar-benar hati-hati bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pasar yang cukup baik untuk bisa mengembalikan ini dalam waktu cepat. Itu seperti itu. Oke, kalau saya mau buka-bukaan angka nih sama Bapak Mhm. ya, mungkin proyek yang paling besar yang pernah Bapak kelola tuh jumlahnya berapa sih Pak, kalau boleh tahu? 4 triliun, 4 triliun. heeh, Apakah itu di PIK ini? di peak ini, Di PIK heeh. ini. Dan expected return-nya nanti itu berapa Dan Pak? expected return-nya itu kira-kira, payback-nya ya, payback-nya itu Revenue-nya lah ya, sekitar 10 tahun ya, 10 heeh. tahun. Kita menyasar ke
Investasi. Iya, Nah, sebagai seorang direktur dari saham, TBK lah yang kita mhm, tahu dan kita tahu growth sahamnya tahun ini juga luar biasa. mhm. Invest nggak, Pak? Kalau saya itu salah satu penyesalan yang terjadi akhir-akhir ini adalah nggak beli sahamnya Pani. Oke, disclaimer ya, biasanya punya barangnya, tapi Punya Bapak malah nggak barangnya. punya nih ya? Iya, kebetulan karena saya juga bukan direktur di Paninya sendiri, tapi di Agung Sedayu, sebenarnya saya bisa beli di Mhm, situ. Tapi, kalau direkturnya di Pani sendiri malah dia, bisa beli tapi mesti ada declare kan, mhm. seperti itu. Kalau kita yang direktur yang bukan di situ, bisa-bisa aja beli. Cuman itu jadi makanya jadi penyesalan Kenapa untuk tuh, nggak Pak? beli, karena naiknya luar biasa. Karena Oke, memang projeknya itu benar-benar real dan bagus. Dan project Pani ini sebenarnya masih jauh, masih panjang sekali di situ. Jadi sebenarnya, ya nggak pernah ada kata telat untuk beli gitu di situ. oke. Cuman memang sekarang udah naiknya udah luar biasa dari pertama kali di-launching, Oke, ini ya. kan penyesalan gitu ya. Mmm. Nah, tapi kalau Pak Rian sendiri mungkin selain saham gitu ya, ada nggak investasi lain yang Pak Rian jalankan? Iya, kalau saya lebih banyak properti. Mhm, Karena memang saya dari dulu di properti dan saya banyak berinvestasi di tanah, di properti, di barang-barang yang memang bisa dipegang, dan bisa didaya gunakan. Ada orang yang luck-nya di beberapa tempat, tapi saya kalau main saham tuh nggak pernah luck. Jadi kadang-kadang banyak loss-nya daripada gain-nya. Pernah ya, dan memang itu bukan untuk jangka pendek. mhm, Sedangkan modelan saya investasinya tuh jangkanya tuh jangka menengah dan pendek, banyakan. Kalau properti itu kalau mau jangka pendek kan kita bisa flip mhm. gitu ya. Kita beli sekarang, revamp, ya kan, kita jual. Terus atau jangka panjang, beli tanah, simpan gitu ya. Jadi saya lebih banyak portfolionya di situ gitu. Dan, ya makanya saya kalau ngelihat anak-anak sekarang itu kan jarang ya beli beli properti Mhm, gitu ya. Mereka mainnya saham segala macam karena lebih cepat juga tuh mhm, di situ. Cuma di properti itu sendiri ada downside. Biasanya nih kalau saya ngelihat per 10 tahun mhm. itu pasti ada drop tuh di property market. Dari tahun 97 itu ada trigger-nya, ada dolar lagi naik ya. Terus ada pergantian presiden tahun 97. Terus 98 subprime mortgage ya kan. Tahun kemarin juga ada beberapa issue ya kan. Biasanya tuh per 10 tahun, tapi always rebound. Mhm. Jadi memang kalau pegang properti kayak megang saham juga, mesti sabar pegangin. Terus bedanya kalau di saham tuh mungkin nggak ada cost-nya, kalau di properti ada cost-nya. Mesti bayar PBB, mesti ada maintenance, kalau tanah mesti dijagain, kalau nggak diserobot orang. Kalau main saham tuh clean, udah nggak usah ngurusin apa-apa, diem gitu ya, tungguin gitu di situ. Tapi kalau di properti, saya senangnya saya bisa kontrol. Kontrolnya dalam arti kata, sementara tanahnya mau ditanemin singkong dulu atau mau Ya dijadiin terserah itu apa, punya Bapak lah ya. terserah. Tapi kalau di saham kan kita tergantung pasar, gitu, kita nggak bisa kontrol di situ. Kedua, saya juga kadang-kadang masuk ke daerah-daerah yang memang saya tahu ada pengembangan di situnya. Jadi, ke depannya tuh kita masih lihat ada satu satu promise di situ, gitu. Biasanya kita, masuk, tapi itu memang long term banget, Mhm. gitu. Jadi kadang-kadang saya masuk ke daerah-daerah tertentu tuh ada yang 20 tahun yang lalu atau 25 Oh, tahun yang lalu, harganya masih, 1 hektarnya masih 12 juta, 13 juta gitu ya, wow. rupiah, dan sekarang udah mulai berlipat-lipat Sekarang karena 1 meter ya, tourism. Pak, ya? Karena 1 meter. sekarang udah lebih banyak turis dan lain-lainnya di situ. Nah, itu saya banyak main di situ, karena di hospital itu kita lihat juga hotel itu nggak selalu di tengah kota gitu, kadang-kadang yang di pinggir-pinggir, yang di jauh-jauh, yang remote-remote juga itu Betul. bisa punya potensi di Dan itu situ. malah sekarang jadi, salah satu destinasi wisata yang luxurious Iya justru ya, betul, Pak, ya? niche market jadinya. Yes. Mhm, Oke, nah berarti, secara singkat sebenarnya pengalaman dan pekerjaan Bapak sendiri juga membantu investasi personal Bapak ya? iya betul. Jadi Oke. ngikutin, kadang-kadang ada project yang kita bangun misalnya di Bali gitu ya, Mhm. kita udah tahu sekelilingnya juga masih. Yang waktu itu saya punya project di Bali itu 20 tahun yang lalu, terus saya lihat ada kemungkinan juga untuk dibeli di sekelilingnya, Diekspansi ke ya kita sekelilingnya. bisa beli sebelum itu terlalu banyak, investor masuk ya di situ. Oke, nah kan kalau ngomongin, investasi properti ini kan agak tricky ya, Mmm, Pak, ya. Apalagi tadi Bapak juga mention kalau anak-anak muda tuh lebih suka aset-aset yang short term gitu ya, yang mhm, cepet cair gitu, mhm, sedangkan properti enggak. Kemudian juga ada cycle-nya dan kita mhm, tahu kalau untuk investasi properti itu butuh uangnya nggak sedikit. Nah, mhm. kalau dari Pak Rian sendiri tips and triknya gimana sih? Ada masa-masanya yang memang kita bisa beli properti tanpa duit, gede gitu ya, lewat jalur-jalur tertentu.
Tapi kalau sekarang ini agak susah. Mhm. Jadi ada satu masa dulu saya bisa beli properti dengan semuanya DP dulu di Jakarta. Saya bisa beli apartemen tuh dulu 15 dengan semuanya DP. Mhm. Saya jual 4 begitu staging gitu ya, jual 4 jual lagi, jual 4 pada saat kenaikan-kenaikan harga, akhirnya saya pegang 2 gitu. Jadi bisa bisa kayak begitu tuh, zaman waktu itu. Karena zamannya keemasan pas, properti bouncing tahun 2004 itu, semua bank itu standby loan, ya kan, bisa dilakukan begitu. Terus kita bisa jual sebelum kita naik akad kredit gitu. Jadi ada masanya tuh kita bisa main seperti itu. Sekarang udah nggak mungkin. Jadi kalau dulu kita main, kalau saya dulu mainnya di resort-resort yang di area-area yang terpencil, saya beli masih murah, terus sekarang udah cukup baik. Mmm. Saya pernah beli di Bali beberapa, jualnya kecepatan, karena saya Mmm. pikir dulu udah cuan gitu Iya. ya. Ternyata sekarang kalau disimpan jauh lebih cuan. Tapi kan dulu saya jual karena kebutuhan lain. Jadi memang penyesalan itu nggak bisa ya Dan udah memang emang rezekinya begitu, segitu ya, ya Pak, ya? memang rezekinya cuma segitu. Jadi kalau, sekarang portfolio investasi untuk anak-anak muda sekarang gitu ya, memang mesti dibedakan. Jadi ada investasi yang jangka pendek, ada investasi yang jangka panjang, ada investasi juga yang memang jual susah itu kadang-kadang perlu juga kita begitu. Karena kalau jualnya gampang, kadang-kadang kita jadi konsumtif, gitu ya. Tapi kalau jualnya susah, tadinya mau beli barang yang tertier gitu ya, Yes. itu yang luxury, kita jadi karena jualnya susah jadi ketahan nafsunya. Tapi kalau gampang, cairin gitu ya, kebeli entar nyesel, ya kan. Jadi mesti ada portfolio yang diversifikasi ya, aset yang memang mesti dilakukan. Menurut saya seperti itu. Oke, Pak Rian boleh ceritain nggak investasi Bapak yang tercuan, Mhm. entah properti, entah saham atau apapun? Building, Building, heeh. Jadi kita beli building lama, terus kita revamp, kita jual tahun berapa in tuh, 3 Pak? years, in the 2007-an. Ya, 2007-an? ya. Oke, dan itu untung yang dihasilkan berapa tuh, Pak? Lumayan. Lumayan? Lumayan untuk bisa beli berapa properti lagi. Mhm, Wow, bisa iya. kita sebut, M gitu ya, Pak, ya? Oh iya, pasti. Oke, Mhm, keren. iya. Nah, mungkin boleh bagi, tips and trik juga nih Mhm, kepada anak-anak muda mungkin yang belum punya properti, mhm. tapi pengen punya properti, itu cara investasi supaya dia bisa punya properti gimana? Sebenarnya Pick 2 ini sekarang menawarkan banyak sekali investasi, cara bayar untuk bisa membeli properti. Dan Pick 2 ini sekarang produknya tuh ranging-nya dari mulai yang 1 M-an sampai yang tidak terbatas. Sahabat Mira Asset bisa datang ke marketing galeri kami untuk bisa tahu produk-produk mana yang cocok untuk, sahabat-sahabat Mira Asset di sini. Banyak sekali dan banyak sekali pilihannya. Begitu juga metode bayarnya. Jadi sekarang ini tanpa DP, ya cicilan ringan, atau balloon payment segala macam terbuka. Kalau mungkin Pak Rian bisa sampaikan dari yang kerjanya pernah cuci piring mungkin, Mhm. atau pernah jaga stand. Banyak banget anak muda yang sekarang tuh pengen gitu sukses, tapi mereka pesimis. Seberapa besar sih kemungkinan seseorang tuh yang dari nol bisa sukses, Pak? Kemungkinannya sangat besar, yang penting ada kemauan dan nggak cepat menyerah. Jadi kadang-kadang kalau kita cepat nyerah ya, ya segitu biasanya. Kalau saya tuh gagal banyak gitu ya, gagal, eee, nggak suka di satu tempat ya kan, kita mencoba lagi, terus kita mencoba lagi, baru nggak bener-bener nggak bisa, ya baru kita, keluar ke tempat lain. Jadi nggak cepat nyerah itu salah satu utamanya. Kedua, kalau saya menganggap institusi pekerjaan itu adalah learning institution juga kalau buat saya. Jadi di situ saya menimba ilmu baru, pengalaman baru, dan juga ya pastinya, berdedikasi ke tempat kerja itu sendiri di situ. Oke. Mhm. Pak Rian, masih ada visi atau goal pribadi yang ingin Pak Rian capai ke depannya? Banyak, karena salah satunya adalah eee, kita membangun ini juga salah satu sukses faktornya kalau kita bisa membuat ini bisa diteruskan dengan, generasi selanjutnya. Secara Ternya personal, Pak Rian sebagai family man mungkin gitu, mhm, ada legacy apa sih yang ingin Pak Rian tinggalkan untuk keluarga dan anak-anak atau orang terdekat? oke. Tadinya saya berpikir kalau legacy itu dalam bentuk finansial atau dalam bentuk, aset. Tapi sekarang saya tidak berpikir seperti itu. Karena masing-masing kayak anak saya semuanya, belajarnya beda-beda semuanya. Yang satu arsitek, yang satunya, chemical engineering, yang satunya lagi masuk teknik industri, semuanya cewek.
Jadi saya membebaskan mereka untuk jadi apapun. Lebih saya memberikan legacy adalah bagaimana mereka bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Dan selebihnya mereka bisa mengarungi kehidupan ini dengan baik juga gitu di situ. Oke, alright, kita ke next question. Definisi mapan untuk Pak Rian Adrian. Mapan itu di mana saya bisa cukup makan, bisa menghidupi keluarga, dan bisa juga punya hobi di situ. Tapi itu secara finansial. Kalau menurut saya mapan itu di dalam hati, di mana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita sudah merasa cukup, dan kita juga bisa berbahagia dengan apa yang kita punya sekarang ini. Oke. Istilah Inggrisnya tuh trying to be contented with what you have. Oke. Last question sebelum games. Definisi sukses untuk Pak Rian Adrian. Sukses itu kalau kita bisa melakukan satu proyek di mana orang bisa melanjutkan proyek kita dengan baik. Itu salah satunya. Tapi kalau buat saya pribadi, sukses itu sebenarnya bagaimana kita bisa membawa diri kita di mana kita lahir dengan tanpa apa-apa, dan kita bisa selesai dengan juga tanpa catatan yang buruk. Gitu di situ. Oke, terima kasih banyak Pak Rian. Keren. Thank you for sharing. Kita ke segmen games ya Pak ya. Iya. Untuk segmen games kali ini adalah sambung kalimat. Oke. Oke, jadi nanti Bapak lanjutin kalimat yang saya ucapkan. Oke. Yang pertama, saya merasa paling puas sebagai seorang pemimpin ketika... Semua pekerjaan saya selesai dan bisa dilanjutkan Oh. oleh tim saya. Oke, kita ke next. Kalimatnya adalah, proyek yang paling berkesan dalam karir saya sebagai direktur adalah... The Kuningan Suite. Namanya itu saya sendiri namain gedung itu The Kuningan Suite karena itu gedung yang lama, terus kita revamp. Kita perbaiki, kita isi, terus kita bikin juga restoran dan lain-lainnya, terus kita jual. Dan saya bisa jual gedung itu 2 kali. 2 kali lipat. Keren. Oke, kita menuju ke kalimat berikutnya. Properti yang saya pilih untuk investasi biasanya memiliki... Fasilitas-fasilitas yang cukup baik secara lokasi strategis dengan potensi kenaikan yang tinggi. Oke, kita kalimat berikutnya. Mulai karir dari titik nol mengajarkan saya untuk bisa lebih berhati-hati di dalam berinvestasi. Next kalimatnya. Kehidupan saya tidak akan berarti apabila tidak ada keluarga dan tidak ada teman-teman yang dekat dengan saya. Oh, terima kasih banyak Pak Rian untuk jawabannya. Sama-sama. Thank you for sharing dan Glenda. sukses Ya. selalu untuk Pak Rian. Sama-sama, Glenda. Oke. Itu dia sahabat Paraset, perbincangan kita bersama dengan Pak Rian Adrian. Kalau kamu suka episode kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang hidup untuk hari ini, dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.